Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eifal Vincent Manik. Nama saya Rizky Fareza Persi. Nama saya Ridwan Zaki Ramadan. Nama saya Agustinus Merkuswala. Nama saya Parimboy Alvarez. Di sini kami akan menjelaskan materi yang telah kami kerjakan sebelumnya yang berjudul Pancasila sebagai sistem dan nilai etika. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ridwan Zaki. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai sistem dan nilai etika. Yang pertama yaitu ada sistem etika pada Pancasila. Yang kedua ada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Yang ketiga, histori, sosiologi, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tadi sistem etika pada Pancasila. Sistem etika pada Pancasila, etika sendiri dilihat dari etimologi bahasa, yaitu berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti watak, adat ataupun kesulitan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut. Pertama, etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan sebagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Baik, yang kedua akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu yang bernama Agus. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. 1. Nilai dasar, nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Namun di dalam kenyataan nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. 2. Nilai instrumen, nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum dimiliki evaluasi serta parameter atau ukuran yang jelas. 3. Nilai praktis merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dan nilai-nilai dasar dari nilai-nilai instrumen. Demikian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh Parenboy. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu sumber historis dan sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filofisme dan Grunddolisdag dan Western Hats. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem dan ke dalam etika, tetapi nilai-nilai moral telah ditegaskan ke dalam sistem masyarakat pada zaman Orde Baru. Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan sebagai perentaran P4 dan dikonstitusikan dalam wadah B47. Ada banyak butir, 187 butir. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari yang kelima sila. Baik, saya akan melanjutkan yang keempat. Yang keempat terdapat sistem historis, sosiologis, politis, dan tentang Pancasila sebagai sistem etika, yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditempatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam, yaitu yang pertama,
sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundnorm sebagai sumber penyusun sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida politik tujuan dan aksi sarana. Sekian. Baik, di sini akan saya melanjutkan materi yang kelima, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk pentaran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrat bersifat modulistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini saya akan membacakan materi penutup sebagai materi terakhir untuk Pancasila sebagai sistem dan nilai etika. Di sini saya akan membacakan materi yang terakhir, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa kita ini. Dan yang ketiga, terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, nomor 5, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Sekian materi penutup dari saya. Terima kasih. Ya. Lanjut. Jak. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. And don't forget to like, subscribe, and comment below. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Jangan lupa like guys.